Belakangan ini saya banyak melihat ya berkelindang di media sosial saya begitu video-video tentang pengalaman dari selebgram, dari content creator, dari artis-artis juga, pengalaman-pengalaman mereka menaiki kereta yang nggak biasanya kita lihat. Dan yang membuat saya kaget itu ternyata ada di negara kita, di Indonesia begitu. Seperti di luar negeri tapi itu ada di Indonesia. Nah, tahu nggak sih kalau PT KAI itu punya namanya kereta wisata begitu. Nah, untuk membahas ini, membahas apa itu kereta wisata lebih lengkap dan berapa harganya, terus apa yang harus kamu lakukan kalau mau coba naik kereta wisata. Hari ini saya dapat kesempatan istimewa. Saya bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Direktur Operasional KAI Pariwisata. Bersama kita saat ini sudah ada Bapak Wawan Arianto. Pak Wawan, terima kasih sudah mampir ke Tribun Solo, Pak. Terima kasih juga, Pak. Selamat sore. Sehat-sehat, Pak Wawan ya. Alhamdulillah. Tetap semangat di dunia. Pak Wawan, saya mau merepotkan sebentar ya, menjawab penasaran saya soal kereta pariwisata. Saya akan tanya ke Pak Wawan ini, Pak, soal semua hal tentang kereta KAI pariwisata. Pak Wawan, langsung saja, KAI pariwisata itu apa sih, Pak? Kereta wisata itu apa dan idenya ini dari siapa, lalu sejarahnya ini asal usulnya kapan, Pak, pertama kali ada gitu, Pak? Terima kasih, Pak Haji. Jadi KAI pariwisata ini adalah anak usahanya KAI. Kalau KAI itu mungkin yang mengurusi kereta api, transportasi gitu ya, mengantar orang ya mana ke mana. KAI bisa kereta api itu punya 6 anak usaha. Ada kereta api logistik, kereta api barang ya. Kalau yang di Solo ini ada kereta api komuter, itu juga ada. Terus kereta api servis. Apa itu servis? Kereta api servis itu kereta api bandara, Pak. Kalau kereta yang ngurusi itu makanan, restorasi. Restorasi. Terus KAI bandara. Terus yang satunya lagi adalah kereta api properti. Jadi lalu ini terus lalu kami KAI wisata sendiri itu kami lahir di 2009, Pak. Jadi 2009, ini ya sudah cukup usia kami sekarang ini udah memasuki usia ke-15. Berarti saya yang kudet aja, yang nggak update aja di kok rasanya kok baru-baru ini viral. Saya udah cukup lama, Pak ya? Sudah 15 tahun, Pak. Lalu produk pertamanya apa itu, Pak? Produk pertamanya memang kami hanya ngelola kereta api yang sifatnya eksklusif. Jadi kereta-kereta wisata kami. Kami sekarang posisi saat ini kami punya armada 27. Dan di mana salah satunya mungkin Pak Haji kalau melihat yang paling terkenal sekarang kan mungkin kereta panoramik itu ya, yang saya lihat di Instagram itu. Betul. Kita duduk di kereta terus kacanya lebar sekali, jadi kita bisa lihat pemandangan di sisi rel itu seperti nonton TV gitu ya. Iya. Itu namanya kereta api panoramik. Jadi kereta api panoramik sendiri kami punya 6, Pak. 6 dan kita jalankan di lintas selatan. Jalankan di lintas. Kenapa lintas selatan? Karena memang lintas selatan boleh dikatakan pemandangannya, panoramanya yang indah. Itu sangat cocok. Jadi kami sekarang ini punya Bandung Surabaya 2 kali PP. Kemudian Jakarta Bandung, Jakarta Garut maupun Jakarta Banjar. Ya, kami masih punya standby 1 yang sifatnya charter. Kalau yang 5 tadi FIT, yang ini sifatnya charter. Jadi kami bisa. Bedanya apa, Pak, yang sama yang tadi? Kalau charter itu rombongan, Pak. Terus kami melayani rute di seluruh Jawa. Yang penting ada relnya kami layani. Oh gitu. Iya. Jadi, maksudnya itu berangkat dari mana, turun di mana? Iya, kami ngikutin konsumen. Jadi custom gitu ya? Custom. Oh. Rutenya custom. Tapi jamnya karena ini adalah
rangkaian kereta pastinya harus ngikut kereta reguler, Pak. Kita gandengkan dengan kereta reguler. Ya, gitu. Kalau yang satunya tadi untuk umum. Untuk umum kita gandeng tapi jalan tiap hari. Tapi yang untuk charter beda. Ya. Pak Wawan, terus kenapa sih Pak? Ya, idenya atau awalnya itu gimana Pak? Bisa apa namanya? Menjual ya ruang di kereta untuk menikmati pemandangan. Kenapa sih menikmati pemandangan di kereta itu pengalaman yang unik dibandingkan dengan kita naik mobil atau kita naik apa begitu? Kenapa pengalaman ini dijual di kereta? Kenapa? Kalau masalah idenya sebenarnya kami mengambil seperti kalau panoramik ya, itu seperti kereta api yang di Swiss. Seperti di Swiss, karena di sana pemandangan indah, terus ada gereja ini. Nah itu adalah modifikasi dari kereta kami yang lama. Di Swiss itu? Bukan yang di sini. Yang di sini. Di sini adalah kereta biasa. Kemudian kita modifikasi untuk sesuai contoh yang ada di Swiss tadi. Nah itu jadilah kereta api panoramik. Dan itu adalah produk teman-teman sendiri gitu. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa, boleh dikatakan karya anak bangsa. Oke. Terus itu panoramik itu kan menikmati pemandangan. Iya. Berarti rugi dong kalau selama ini kan saya naik kereta itu ingin istirahat di kereta ya, terus supaya di tempat tujuan itu saya cukup istirahatnya gitu loh. Kalau naik panoramik ini malah orang nggak tidur ya, menikmati pemandangan gitu ya. Iya. Nah, tapi kan itu sebenarnya kan punya segmen tersendiri. Iya, satu, betul. Terus kedua, konsumen ini maunya untuk kepentingan apa? Betul. Nah, kalau memang untuk istirahat, kami punya kereta-kereta yang lain. Iya. Dan yang terbaru di KAI juga punya yang namanya kereta api kompartemen, Pak. Kompartemen itu boleh dikatakan kereta api tidur. Yang notabene satu kereta atau satu gerbong, kalau orang umum kan mengenalnya gerbong ya, itu satu gerbong hanya 16. Dan itu sangat privasi sekali. Gitu. Pak Wawan, kalau saya mau naik kereta panoramik itu apa yang akan saya dapatkan? Gitu. Jadi saya mau naik kereta panoramik itu apa yang saya dapatkan di kereta itu, Pak? Ya, kalau kereta panoramik pastinya kami memberikan layanan yang sifatnya adalah lebih personalized, Pak. Jadi kereta-kereta layanan kami yang kami kelola pariwisata pastinya adalah di samping snack segala macam itu kami juga masalah minuman segala macam itu bebas, Pak. Berapa kali boleh di bar kami itu. Bebas. Bebas. Tapi kalau jatah snack atau makanan memang hanya sama. Tapi kalau masalah minum, teh, kopi itu mau berkali-kali itu nggak masalah. Itu yang kelebihannya lah. Kami lebih personalize ke konsumen. Tapi ini Pak, meskipun sudah banyak ya video-video tentang kereta panoramik gitu ya. Mungkin Pak Wawan bisa cerita Pak. Ya, teman-teman di sana mungkin juga pertanyaan-tanya. Misalnya saya naik kereta panoramik itu ya, saya dapat seat ini satu atau bagaimana gitu Pak? Atau saya di ruang itu saya harus berbagi dengan orang lain atau bagaimana Pak? Kalau masalah beli tiket secara umum yang sifatnya FIT, kan kalau kami kan melayani yang namanya FIT ya. Yang independent train ya. Independent train, pre-independent train, terus kami yang charter. Kalau yang charter boleh Pak bayar satu gerbong. Walaupun dinaikin berapa satu keluarga boleh. Tapi kalau yang itu seperti kereta-kereta api pada umumnya, jadi kita lewat KAI Akses belinya lewat situ. Jadi seat nomor berapa gitu sama. Artinya dari satu gerbong itu tetap sama aja ya. Kursi-kursinya sama seperti kereta biasa. Sama seperti hanya biasa. Modifikasinya di bagaimana kita menikmati pemandangan. Betul. Jadi cuma jumlahnya ya. Kalau kereta eksekutif biasa kan satu gerbong itu muat 50 Pak. Atau satu kereta itu 50. Tapi kalau itu 30. Pak Wawan, ini hanya melayani di Pulau Jawa saja begitu. Ada nggak Pak pengembangan ke depan untuk luar Jawa ekspansi begitu Pak? Pastinya kalau memang market menghendaki, ya pasti kami ceritakan Pak. Kami kan ya orientasinya adalah
market. Orientasinya adalah customer. Gitu. Iya. Jadi kenapa kami sekarang ini belum keluar Jawa? Karena yang sekarang ini kereta api selain di Jawa. Kalau di Jawa itu kan nyambung ya. Betul. Ada di 5 provinsi itu nyambung. Betul. Dari sana Banten sampai Jawa Timur itu kan nyambung. Betul. Tapi kalau di Sumatera itu belum nyambung lah. Menyambung. Jadi di Lampung, di Palembang itu ada, di Padang ada, di Medan ada. Namun itu belum nyambung semua. Jadi udah nggak menarik. Satu itu kurang panjang gitu. Bukan masalah kurang panjang. Terus satu gini, karena di sana adalah domainnya adalah kereta angkutan barang. Jadi untuk kereta angkutan penumpang belum begitu menjadi daya tarik bagi konsumen untuk menikmati kereta di luar Jawa. Kawan, di kereta wisata ini destinasi apa sih Pak yang jadi favoritnya penumpang gitu? Kalau destinasi kami sekarang ini ya destinasi favoritnya pastinya adalah ke Jogja, ke Malang, terus yang ketiga adalah ke Bandung. Nah, kenapa setelah kami pelajari memang betul bahwa kenapa mereka menggunakan kereta dan tujuan favoritnya adalah kota-kota tersebut. Ya memang kalau kita bicara wisata, Pak, itu harus ada yang namanya kawasan destinasi kawasan. Destinasi wisata. Destinasi kawasan. Kalau tidak ada destinasi kawasan, kita menjual wisata, itu kita agak berat. Karena rata-rata stasiun itu belum terkoneksi dengan objek-objek wisata yang ada. Jadi contoh kayak di Semarang, walaupun kami punya objek wisata 2 nih, ada Lawang Sewu, Ambarawa. Tapi kenapa tujuan wisata Semarang nggak begitu menarik? Karena selain Ambarawa dan Lawang Sewu tidak banyak. Tapi kalau kayak contoh di Jogja itu adalah destinasi kawasannya banyak. Jadi mau ke Borobudur, mau ke Prambanan, mau ke Gua Pindul, mau ke mana itu ada. Kuliner juga banyak. Malang juga banyak. Mau ke Bromo, terus ke mana-mana di suatu kota itu destinasi kawasannya hidup gitu. Tapi kalau tidak, biasanya memang untuk mengembangkan wisata dengan kereta api ya agak daya tariknya tidak begitu menarik. Kalau Solo gimana? Solo sekarang sudah mulai berkembang karena memang di sini destinasinya juga sudah mulai banyak dibangun, banyak dikembangkan. Pak Wawan, terus tadi saya belum tanya berapa sebetulnya yang kita naik kereta panoramik ini? Panoramik itu sesuai dengan jaraknya, Pak. Rutenya tadi yang tadi. Jadi kalau kami jual untuk Bandung itu Jakarta Bandung sekitar 400-600. Kalau yang Surabaya Bandung itu ya sekitar 1 juta. 1 juta. Animonya selama ini gimana? Animonya sangat rame, Pak ya? Rame banget. Karena gini, Pak, bahwa artinya menurut masyarakat worth it, Pak ya? Worth it. Karena gini, dari volume kami, sekarang kami ini sebenarnya semenjak meluncurkan itu, terus kami FIT yang lain, Pak, kami itu punya target angkutan 81.000. Namun sampai posisi saat ini itu sudah 125.000. Kami sudah mengangkut 125.000 untuk penumpang FIT. Sampai ini dari Januari sampai sekarang. Ini artinya sebenarnya adalah di luar ekspektasi kita. Iya. Artinya experience untuk menikmati pemandangan live langsung dari kereta itu. Iya, betul. Memang dicari orang berarti. Iya. Mungkin ada cerita begitu ya dari penumpang atau dari kru begitu ya. Apa pengalaman menarik yang pernah ada gitu Pak dalam perjalanan kereta? Pengalaman menariknya tentunya kan kita bisa di dalam kereta itu bukan berarti kita hanya menikmati transportasi, Pak. Tapi di situ ada momen atau event-event yang biasa kita buat.
Pernah Pak kami fashion show di dalam kereta panoramik tersebut. Ya mungkin yang menjadi viral itu kan Ivan Gunawan ya pas fashion show dari Jogja ke Jakarta menggunakan panoramik itu kemana-mana. Nah, terus yang lain. Terus kalau kami yang sistemnya charter Pak, kami mau pakai musik di situ, organ tunggal segala macam datangkan kayak gitu, kami siap untuk melayani. Demikian Pak. Awalan. Tapi ini Pak, saya masih penasaran gitu ya. Apa ya beda kalau kita menikmati pemandangan dari kereta panoramik sama saya naik kereta katakanlah Argo Bromo begitu, terus saya lihat dari kaca begitu, itu sensasinya beda nggak sih Pak? Pastinya beda, karena satu bahwa kayak aku anggrek itu kan satu lewatnya utara. Makanya kenapa yang namanya panoramik itu kami jual di selatan. Karena itu memang sudah terkenal punya indah itu Pak, betul. Oke Pak, kemudian apakah KAI pariwisata ini, kereta wisata ini ya, juga mengangkat budaya lokal Pak dalam perjalanannya? Pasti Pak, budaya lokal kami angkat. Makanya kami, terutama UMKM itu ya. Jadi budaya lokal itu kan macam-macam. Kami sekarang ini berusaha Pak. Kami kan sebagai di samping fungsi kami sebagai sebagai penyedia kereta. Namun kami kan juga sebagai tour operator juga. Jadi tour operator seumpama ada yang mau tour menggunakan kereta kami, terus termasuk nanti di sana, biasanya kami bekerja sama dengan vendor-vendor lokal Pak. Itu UMKM itu apa? Dalam bentuk apa wujudnya Pak? Misalnya seperti apa? Camilan atau apa? Ya macam-macam Pak. Macam-macam, ada yang camilan, ada apa, terus nanti kami juga objek wisatanya kan juga di situ. Kayak kami sekarang ini melayani angkutan Bio Farma Pak, dari Bandung ke Jogja. Itu ada 14 kali perjalanan, 14 kali rangkaian. Itu kami yang menghandle semua. Termasuk menuju objek wisata kemana, termasuk kulinernya, itu kami juga yang melaksanakan. Saya itu pernah lihat di YouTube atau di media sosial gitu ya, itu ada bule itu naik kereta wisata itu sampai heran-heran gitu, dan dia memamerkan kalau ini saya naik kereta ini di Indonesia gitu. Itu sebetulnya kalau di luar negeri banyak nggak sih Pak seperti kereta wisata yang kita punya ini? Kalau di luar negeri banyak, karena kami juga mengadopsi dari sana, dari Eropa. Namun gini, bahwa kita bicara wisata, ini adalah bicara experience. Experience, pengalaman bagaimana menggunakan kereta. Contoh kayak turis-turis Eropa, turis Amerika yang menggunakan kereta kita Pak, biasanya rata-rata adalah bukan panoramik. Kalau yang bule ya, biasanya menggunakan kereta kami yang langganan itu kereta Jawa Pak. Terus kereta Sumatera, kereta tematik kami. Jadi di dalamnya itu ada sudah nuansa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi dekorasinya. Iya, segala macam. Nah, termasuk juga pramugari yang melayani. Pakaiannya pun juga kami kalau menggunakan kereta Jawa, kami juga sudah pakai pakaian Jawa. Itu yang mereka sangat menarik sekali. Kalau bicara transport kita kalah, karena kereta di sana, kalau di Prancis mungkin ada Shinkansen, kalau kereta di sana ada TGV, di Prancis ada, kalau di Jepang ada Shinkansen. Kalau kita menggunakan itu bukan kecepatan yang dalam, tapi experience-nya, hospitality-nya, keramahan. Kan kita terkenal bahwa yang orang Indonesia itu terkenal ramah-ramah ya. Itu di dalam layanan kereta api sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini bicara ke teman-teman yang mungkin mau mencicipi kereta wisata ini, kereta panoramik ini, kawan punya tips nggak Pak? Saya ke new user gitu,
calon pengguna baru, calon penumpang baru itu untuk memaksimalkan experience itu apa yang harus dilakukan? Kami kan selama ini sebenarnya apa ya, sudah dengan medsos, dengan mana kan sudah kemana-mana itu, Pak. Nah, yang selama ini belum dikenal itu bahwa yang mereka belum tahu itu bahwa kereta api itu bisa charter, Pak. Itu. Tapi juga kalau di medsos sering juga nongol mungkin di beranda Bapak ada yang namanya kereta Sultan. Itu ada kereta Sultan, itu adalah kereta apa bikinan kita modifikasi sendiri, dan itu bisa schedule-nya bisa ngikutin, termasuk nanti menu-menu makan yang dan mau berhenti di mana itu kita bebas. Nah itu bisa jadi ada ini ada pengalaman konsumen, Pak, di mana dia dari Jakarta mau ke Jogja, dia bukan semata-mata langsung jalan dari Jakarta ke Jogja butuh kecepatan saya cepat sampai sana, enggak. Jadi menikmati perjalanannya. Dia minta istirahat di stasiun di dekat Purwokerto, di stasiun Noto, terus di sana kepingin makan ala pedesaan. Nah di sana kami sediakan apa tenda untuk makan kayak gitu, terus untuk setelah selesai maka kita sediakan live musik di sana beberapa jam gitu. Setelah itu baru melanjutkan perjalanannya lagi. Hal-hal yang seperti itu, Pak. Jadi kalau itu bebas, schedule-nya bebas diatur. Apa namanya, untuk menikmati kereta wisata ini tadi kan Pak Wawan cerita bahwa kereta ini bisa dicharter gitu ya. Kalau selama ini banyak, Pak, yang mencharter itu, Pak? Sampai saat ini boleh dikatakan ya lumayan banyak, sudah hampir 10.000 konsumen ya. Hampir 10.000 konsumen. Namun gini bahwa lebih banyak yang FIT tadi. FIT kami itu sudah di angka 125 yang 125.000 di tahun 2024 nih. Charter kami baru sekitar 10.000. Itu 10.000 orderan? Enggak, 10.000 orang. Artinya orderan kami ya sekitar ya 200-an order, 200 kali lah. Banyak juga, Pak, ya? Bukan 100-an kali, Pak. Nah ini 100-an kali. 100 kali. Artinya ya memang ini, Pak, ya, juga diminati juga ya yang apa namanya, charter ini, Pak. Iya. Tapi gini masalahnya, karena kan kami punya banyak. Yang tematik aja kami kan punya 5, Pak. Tematik punya 5, terus yang tadi panoramik yang kami siapkan untuk charter ada 1, terus ada yang lain-lain yang tadi kereta istimewa. Itu dari armada kami, itu okupansi rate-nya juga masih relatif banyak ideal capacity ini. Itu kalau mencharter itu rata-rata buat apa sih, Pak? Buat memang perjalanan wisata keluarga begitu, atau misalnya ada pengalaman gitu yang mencharter kereta tuh untuk rapat begitu, untuk arisan begitu? Rata-rata seperti itu. Oh gitu, Pak, ya? Jadi ada meeting di kereta. Di kereta, Pak, ya? Kan dulu zaman Pak SBY juga pernah rapat kabinet di sana. Rapat kabinet di sana. Nah itu sebenarnya paling menarik itu gini sebenarnya. Umpama satu perusahaan dia mau mengadakan catering atau kemana gitu, terus mau meeting di mana ke dari Jakarta ke Jogja, kan sebenarnya bisa meeting di kereta dulu, Pak. Nah nanti di stasiun tujuan, di tempat tujuan kan tinggal jalan-jalan. Jadi apa tujuannya tercapai. Misalnya nggak usah sewa tempat buat meeting lagi. Iya. Nggak sudah nyicil meetingnya di kereta itu, Pak, ya. Dan itu memungkinkan, Pak, ya. Memungkinkan. Meeting di kereta itu, Pak, bisa ya. memungkinkan, Pak, ya. Pak Wawan, kalau bicara mimpi besar, apa yang ingin dicapai KAI Pariwisata ini dalam 5 tahun ke depan, Pak? Mimpi besar kami dalam 5 tahun ke depan. Kami ini kan sebenarnya, Pak, dalam bisnis kami itu kan sebenarnya sudah merupakan ekosistem, Pak. Memang awal berdiri kami di 2029 kami hanya mengelola kereta dalam arti transport. Setelah itu berkembang, bisnis kami kembangkan lebih sedemikian rupa. Terus termasuk kami memikir pre dan post journey, Pak. Memikirkan pre dan post journey-nya itu kami pikirkan. Jadi bisnis kami selain
selain kereta yang tadi, kami punya 27 armada tadi Pak, yang saya sampaikan. Terus kami juga punya hotel. Mungkin Bapak hotel transit yang ada di Gambir. Oh iya, tahu pernah saya. Hotel transit yang ada di Gambir. Nah, tahun ini kemungkinan kami juga di Jogja, kami juga akan launching untuk hotel itu. Kalau yang di Gambir yang tempat untuk mandi itu ada. Itu Pak, kami iya punya kami. Jadi kami hotel ini sekarang ini kami punya di Gambir. Tahun ini mungkin nanti sebelum angkutan Natal kami juga di Jogja. Terus kemudian tahun 2025 kami ada di Medan. Terus saya pernah Pak itu Pak yang mandi di Gambir itu, dan itu menurut saya sangat membantu sekali Pak buat perjalanan apalagi bekerja begitu ya, yang misalnya kita datang sampai itu harus masuk rapat begitu, tapi kita nggak mungkin ke hotel gitu. Kenapa sih Pak kok nggak diperbanyak Pak di stasiun lainnya Pak? Kami sudah memperbanyak Pak. Oh gitu ya. Jadi awalnya kan memang hanya di Gambir. Iya. Kemudian yang kedua juga di Jogja. Terus tahun ini yang sudah selesai itu kami di Pasar Senen ada, di Surabaya Gubeng ada. Surabaya belum ini Pak ya? Sudah. Surabaya Gubeng sudah. Dan rencana tahun depan kami akan buat di Ketapang, di Banyuwangi, terus di Bandung, dan ya yang memungkinkan. Dan ini kami karena melihat market tinggi Pak. Waktu itu kami di Gambir itu juga hanya 4 bilik Pak. Sekarang kami perluas jadi 10. Betul. Terus yang di Jogja kami juga tadinya hanya 6, sekarang kita perluas jadi 15. Jadi ini artinya upaya KAI begitu ya, untuk artinya kan sebelumnya itu kan kereta itu kan hanya mengantar semua orang dari satu tempat ke tempat gitu ya. Tapi ini adalah sebuah rangkaian kebutuhan. Betul. Nah, rangkaian kebutuhan ini adalah merupakan tugas kami. Makanya kami di samping ngelola tadi hotel, shower locker, kami juga ngelola lounge Pak. Kami punya eksekutif lounge yang di Jawa ini sudah 8 lokasi. Di kota-kota besar dari sampai Jakarta sampai Surabaya, Malang, kami ngelola 8 lokasi. KAI pariwisata ini saya dengar juga ada paket atau layanan ke luar negeri Pak ya? Itu seperti apa Pak? Keretanya di Indonesia tapi kok menawarkan ke luar negeri seperti apa? Kalau itu kan kami punya divisi yang namanya MICE Pak. Yang namanya MICE itu ngurusi sebagai EO atau sebagai kita adalah travel agent. Nah, travel agent ini kami melayani ke luar negeri. Nah, memang selama ini kami boleh dikatakan masih melayani internalnya KAI Pak. Keluarnya juga belum banyak. Namun kedepannya juga kami akan dan yang umum kami juga melayani tour itu, kami juga melayani umroh juga Pak. Umroh juga kami melayani. Kan travel agent tapi kan banyak, udah banyak gitu. Tapi apa KAI ini punya kelebihan begitu? Misalnya kalau keluar negeri sama KAI ada jalur-jalur wisata dengan kereta atau bagaimana Pak gitu? Ya tidak seperti itu sih Pak. Tapi gini bahwa kami lebih mengemas kepada kebutuhan konsumennya seperti apa. Selama ini kami gitu. Kebutuhannya konsumen seperti apa, mau kemana, terus tujuannya apa, lah itu langsung kami kerjakan Pak. Bukan paket-paket dari kami enggak. Tapi kalau yang paket-paket dari kami biasanya adalah yang umroh itu. Baik. Pertanyaan terakhir Pak, apa ya mungkin Pak Wawan bisa menjelaskan kenapa sih teman-teman yang belum mencoba kereta wisata atau kereta panoramik itu harus mencoba gitu ya? Mungkin setidaknya 1 kali begitu ya. Kenapa harus mencoba gitu? Dan mungkin Pak Wawan punya pesan kepada pendengar podcast Tribun Solo ini, silakan Pak. Jadi kenapa kami harus menengok? Gini bahwa jangan sampai konsumen itu punya asumsi bahwa kereta itu hanya seperti kereta api reguler. Transportasi saja. Hanya sebagai transportasi. Ya, kami ini kan punya layanan-layanan yang eksklusif. Satu itu, terus kedua seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa orang belum merasakan. Jangan berpikir bahwa ini mahalnya gitu. Terus contoh kalau kita menggunakan kereta api tematik kami,
kereta umpama Bali atau Toraja, Nusantara gitu, dari Jakarta ke Jogja, tarifnya ya paling sekitar 40-an juta. Yes. Tapi di mana muat sekitar 20 orang. Tapi di situ di dalamnya sangat kulinernya sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus yang berikutnya juga nanti kita sesuaikan, kalau untuk meeting segala macam bisa dilaksanakan di situ. Kalau tidak untuk ya sebagai hiburan, mau karaoke 6 jam juga bisa di dalam kereta tersebut gitu. Iya. Mungkin ada pesan Pak untuk pendengar begitu Pak tentang KAI Pariwisata ini Pak. Jadi gini Pak, pesan kepada pendengar KAI Pariwisata, pastinya kami ini adalah anak usahanya KAI yang boleh dikatakan selalu berinovasi, selalu mengikuti kebutuhan pelanggan, dan harapan kami bisa menjawabnya kebutuhan-kebutuhan itu, dan kami bisa menjadi solusi alternatif untuk bertransportasi yang nyaman gitu. Ya, ya. Artinya juga menjadi pilihan untuk menikmati wisata itu Pak. Iya, betul. Dengan cara yang baru. Iya, iya. Oke. Kawan, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya ke Tribun Solo untuk bincang-bincangnya, berbagi insight dan informasi dengan kami dan dengan para pendengar itu. Kita doakan yang terbaik untuk PT KAI, sukses terus untuk KAI Pariwisata Pak. Ya, terima kasih. Amin Pak Haji. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Wawan selaku Direktur Operasional KAI Pariwisata. Saya Haji Pramastra dari podcast.tribuntulo.com. Kita bertemu lagi di edisi selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.